Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara Bekasi ingin mempresentasikan kelompok 10, yaitu tentang self identity emotion. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Siti Malasari dan teman saya Putri Ayunda. Untuk penjabaran selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Self-identity. Menurut Stuart dan Sandel, yaitu kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian. Jadi, yaitu nyari self-identity-nya itu berdasarkan melihat dari perilaku orang lain dulu. Contohnya kayak murid mencontoh gurunya baik atau tidak, nah itu bisa jadi contohnya. Yang kedua dari Rawls adalah komponen dari konsep diri yang memungkinkan individu untuk memelihara pendirian yang konsisten. Jadi kalau dia udah nemu self identity-nya, dia akan tetap sama pendiriannya itu. Misalnya dia orangnya pemalu, mungkin akan tetap pemalu, tapi kalau dia sadar diri pasti dia akan merubah sikap pemalu itu. Selanjutnya ada personality. Menurut Roncek dan Warren, yaitu merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat khas yang mewakili sikap atau tabiat seseorang yang mencakup pola-pola pemikiran dan perasaan, konsep diri, perangai, dan mentalitas. Di sini ada macam-macam kepribadian. Yang pertama itu ada koleris. Koleris itu orang yang ceria. Koleris itu adalah tegas, berjiwa kepemimpinan, cenderung ingin melakukan sesuatu hal dengan sangat cepat. Yang kedua ada sanguinis, dia itu orang yang ceria, suka memakai pakaian yang cerah-cerah, pokoknya semuanya dia senang lah. Kalau melankolis itu tipe orang yang rapi, detail, terus pakaiannya rapi tadi. Terakhir ada pragmatis, itu dia fleksibel, dia sesuai utang ininya kepribadiannya. Di sini ada kriteria kepribadian sehat menurut Tarwoto dan Wartona. Yang pertama itu ada citra tubuh yang positif dan akurat. Yang kedua dia ada ideal dan realitas sesuai kenyataan ya, idealnya dia. Yang ketiga ada konsep diri yang positif, memikirnya selalu yang positif, jarang-jarang yang negatif. Kalau citra tubuh yang kalau perbedaan sehat, harga dirinya tinggi, jadi dia selalu mementingkan harga dirinya. Lalu ada kepuasan penampilan peran, dia selalu puas dengan penampilannya sendiri. Yang terakhir identitasnya jelas. Oke, selanjutnya itu perkembangan emosional remaja. Menurut Crow dan Crow, pengertian emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian diri dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Kemudian, ciri-ciri emosional pada remaja. Menurut Wissler, sebelumnya saya ingin menerangkan bahwa remaja adalah transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa dengan perubahan organ seksualitas yang telah mencapai kematangan. Ciri-ciri emosional usia remaja antara 12 sampai 15 tahun yaitu cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri, kemarahan biasa terjadi, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri. Mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Jadi untuk anak usia 12 sampai 15 tahun ini mereka cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka karena gejolaknya sedang labil. Kemudian ciri-ciri emosional remaja usia 15 sampai 18 tahun. Pemberontakan. Remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka
seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. Karena salah satu ciri dewasa adalah mereka tuh konflik dengan orang tuanya karena mereka sudah mulai berhubungan dengan lingkungan sekitar, dengan temannya, dengan faktor lingkungan sekolahnya. Jadi ada perdebatan konflik antara persetujuan orang tua dengan kesesuaian mereka bermain dengan temannya. Kemudian Daniel Goleman di sini menjelaskan macam-macam emosi. Emosi itu ada amarah, kemudian kesedihan, kemudian rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, dan jengkel. Jadi serta malu. Jadi di sini tuh emosi tuh banyak, dan biasanya emosi itu selalu terluap dengan tingkah laku mereka. Seperti kalau misalnya jatuh cinta, itu emosinya dia seperti bersinar-sinar mukanya, pembawaannya dia senang. Kalau bertemu dengan pasangannya berlebihan penampakan dia sukanya. Kalau misalnya sedih sampai mengeluarkan air mata, kalau misalnya marah sampai mungkin dibilang bangku atau mejanya gitu. Terus selanjutnya yaitu selanjutnya selesai, dan cukup sekian penjabaran dari kelompok 10 tentang self identity emosional pada remaja. Dan apabila ada kekurangan, kami dari kelompok 10 ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.